Ya, saya. di Purwokerto ya Pak ya? Purwokerto. Hmm. Di sana ada sekitar 2 hari 2 malam dia, polisi dokter dia mau melahirkan. Hmm. Saya kan jadi bingung saya. Dia kan Hmm. baru hamil 7 bulan kok bisa melahirkan dalam hati saya. Hmm. Hmm. Nah, Lanjut Pak. ini anak mau melahirkan, jadi nah, mau lahiran kata gitu. Nah, sekarang ditanya dokter itu, ini bapaknya mana? Bapaknya di Jakarta Pak. Ini nunggu bapaknya. Hmm. Hmm. Bapaknya datang aja ini. Keluar ini. Cebong bayi katanya gitu. Kata dokter itu ya Kata Pak ya? dokter itu. Waduh, ya kalau anu ngabarin ke sana dulu itu agak lambat ya memang kasihan eh, posisi kamu udah begini sebenarnya udah agak agak yang mengkhawatirkan enggak. Tapi Hmm. dilihat penderitaan yang dialami dia itu kasihan dokternya. Sekarang gini aja ya. Jangan pikiran macam-macam ya katanya. Hmm. Sekarang bilang sama anakmu yang dalam perut itu peluk saya. Ini bapakmu udah datang nak. Hmm. Dia bilang. Kata dokter gitu Kata kan? dokter itulah Hmm. ngomong ke situ. Mau kan? Ya dok. Dipeluk dokternya tuh. Dibilang bapakmu nak ini udah datang. Hmm. Nggak sampai 2 menit keluar. Keluar itu. Keluar itu jabang bayi. Enggak gini Pak. Heran Saya saya. yang saya heran tuh kan kata Bapak, istri Bapak kan katanya baru 7 bulan. Iya, 7 Kok bulan itu anak saya itu umurnya 7 bulan di perut. Nggak jadi sampai 12, nggak sampai 9 bulan. jadi pas lahir itu 7 bulan Pak? 7 bulan. Uh, Habis 7 bulanin sih. iya 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 benar. Berarti serem juga Pak ya ada ini. Jadi lanjut ceritanya Nggak, gimana Pak? terus terus saya informasikan kemana-mana juga ya di sini memang ada. Itu karena 7 bulan itu kandungan bayi udah tua katanya. Kalau Mhm. lewat 8 bulan muda lagi. Oh gitu. Oh iya. Informasi yang saya terima baru Mhm. 9 bulan. Ada yang sampai 11 bulan, 10 bulan katanya gitu. Iya iya. Oh gitu, ya udah. Ya udah kalau gitu. Lahir, lahirlah dia Mhm. situ langsung bawa pulang ke kampung ke orang tuanya. Hmm. Habis lahir tuh langsung dibawa ke Bawa pulang mer iya. bawa pulang kampung lah dari Iya. rumah sakit kota lah ya. Iya. Bawa pulang ke Lanjut kampung. lanjut Pak. Gimana? Sampai rumah, sampai di rumah itu anak nggak berhenti menangis terus. Mhm, mhm. Tuh, nangis saja di rumah itu nggak kuat. Hmm. Nangis saja, ya Itu kan? kira-kira nangis Saya kan datang, kenapa tuh Pak? ya saya juga kurang tahu, Mhm, ya mhm. kan? Pak, ini anaknya nangis mulu, udah buruan lah ke Jakarta, katanya gitu. Ya Mhm, udah, saya nyari duit, nyari nyari ongkos, nyari mhm, uang buat buat biaya bersalin itu. mhm. Ada tuh kumpul sedikit, saya berangkat malam itu. Langsung Bapak berangkat tuh Malam Pak? itu, nyampe lah pagi di sana. Ke di Ke rumah itu, ke ke rumah lah sama iya, mertua. mhm, Nyampe lah pagi di sana. Nangis. Memang sebelum nyampe rumah itu saya dengeran suara anakku, nak itu anakku berarti nangis. Anaknya iya, kecil, iya iya Pak, 7 bulan nggak gede. Iya. mmm, Udah itu saya langsung lari aja. Masuk rumah, langsung masuk kamar, saya gegabruk aja udah. langsung Bapak rangkul Lemparin aja gitu bapak ya? rangkul aja itu anak. Iya, Saya liatin, saya presain ya semuanya lah, jarinya apanya gini. Saya iya, bantu kan. mmm, Udah, langsung saya gendong, saya peluk ini bapak nak. mhm, mhm, Kau kok nangis? Kau kok nangis? Kenapa? mmm, Saya jadi ya maafin ya para menurut saya jadi terharu ikut jadi ke bawah emosi waktu itu ini. Saya juga sedih. Sebenarnya saya juga ini pengen nangis loh waktu itu. iya iya Pak, ya saya Sekarang paham, juga. ya saya paham Pak, ya Jadi Pak, saya peluk, saya gendong tuh udah anak. Nah, mhm, begitu saya gendong dia, anak itu diam. tiba-tiba habis Bapak gendong diem gitu? Diam terus kagak ada nangis sampai malam. Terus malam itu nggak nangis. Mhm, mhm, Ini ada bapak. Siapa mhm, yang ganggu kau nak? Saya bilang gitu. mhm, Yang ganggu kau siapa? mhm, Ini ada bapak. Saya bilang gitu. Ini iya, bapakmu nih. Oh iya. Tuh. Jadi udah malam itu besoknya saya tanya sama mertua. Pak mhm, mertua, Pak, ini hari-harinya udah ditanam. Oh enggak, kalau di sini biasanya hari-harinya itu taruh di samping rumah di dalam oh, bentuk apa itu periuk tanah katanya. jadi adatnya tuh nggak ditanam di sono ya Pak? Iya. Mhm, Waduh, saya kan berontak.
Iya. Nggak bisa Pak, saya bilang gitu. Mm-mm. Saya itu memang lawan pada waktu itu sama mertua. Lawan itu ya. Lawan itu, total saya lawan. Nggak mau saya Pak, Hmm. saya nggak mau begini. Tolong turunin dan kubur. Iya. Akhirnya mertua. Inilah yang membuat anak saya nangis. Saya bilang gitu. Iya, iya. Ini yang membuat dia nangis. Ya udah mertua kan anu juga, aku juga. Ya udah diturunin. Saya gali lubang, saya tanam, bilang. Akhirnya ditanam lah gitu ya. Ditanam itu anak enggak rewel sama sekali. Enggak ada rewelnya sama si anak saya ini. Saya gendong. Jarang mamanya gendong, saya aja menggendongin. Paling mau netek. Iya. Nah, kalau netek itu ya, yang ya saya juga rasanya aneh juga loh. Anehnya begini. Kalau pas memang dia namanya anak bayi ya, pas netek. Kalau saya pergi keluar itu, pergi keluar atau kemana gitu ya, atau ke jamban lah kita bilang ya, ke sumur. Iya. Gitu. Itu nggak lama anak nangis. Kalau ditinggal bapak nangis gitu ya? Hah? Kalau ditinggal bapak Iya. nangis? Heran saya. Nah, lanjut Pak. Udah itu saya udah saya gendongin dia aja terus supaya dia diem. Gitu kan. Biasanya udah tuh jelang lah malam. Habis maghrib saya ada lama juga sih di sana. Di situ ada 2 mingguan kali ya. Nah, itu pasti kejadian begitu itu udah malam. Pas malam dia nggak mau, kalau saya taruh juga malah nangis. Tapi kejadiannya malam, selalu malam gitu ya Pak? Enggak malam, enggak siang. Iya, iya, iya. Siang juga kalau saya nggak ada gitu pasti dia nangis. Jadi mungkin bukan malam aja. Oh gitu. Lanjut Pak. Jadi terus malamnya lah. Malam saya gendong. Saya kan kalau sana mungkin apa itu agak gerah. Saya keluar lah di teras rumah sambil gendong bocah ini karena menggerah, panas. Mungkin karena ini anak ini nangis, pikiran saya. Ya kan? Pikiran saya nangis. Nah, saya udah jam 11 ini. 11 lewat lah, saya masih gendong. Kalau saya udah tidur di kamarnya. Saya gendong aja di teras rumah ini. Ah, tiba-tiba gerbang rumah itu terbuka. Itu terbuka karena angin? Enggak tahu. Kenapa? Terbuka, blek, ya kan? Iya, iya. Nah, itu gerbang saya itu ngapain terbuka? Anak saya gitu, kaget gitu. Kaget. Ya kan? Karena gubrak gitu kan. Saya kaget. Udah enggak apa-apa, Nak. Saya bilang ke mana? Udah enggak apa-apa. Nah, itulah saya lihat orang yang paling serem yang belum pernah saya lihat, tapi saya lihat pada waktu itu. Itu nyata gitu Pak? Nyata di depan. Di depan mata saya. Itu kira-kira manusianya itu kalau itu kayaknya berjenis kelamin perempuan. Itu maaf nih Pak, kalau boleh nanya, itu wujudnya seperti apa? Wah, ya ini masih mau ceritain. Iya, iya. Nah, berjenis ke perempuan, rambutnya putih sudah kawut-kawutan gak karuan. Iya. Matanya keluar. Kalau mata kan di dalam ini kita kan, di tempatnya. Iya. Itu matanya di luar. Serem banget tuh Pak. Serem. Nah, yang lebih parah lagi itu lidahnya panjang. Keluar. Lidahnya panjang? Panjang gitu? Lidahnya. Jadi saya... Itu Bapak ngelihat sendiri gitu Pak? Ngelihat sendiri. Itu. Bapak nggak ngerasa? Enggak, saya nggak ngomong apa-apa. Saya diem aja, saya liatin aja. Tapi Bapak nggak ngerasa takut? Enggak. Bapak liatin aja gitu? Enggak. Saya berdoa dalam keimanan saya berdoa. Nggak ada yang lebih tinggi, lebih kuat daripada Tuhan. Tolong lindungi saya. Saya liatin aja itu. Anak ini pun enggak Pak, ini kira-kira itu selama Bapak ngeliatin itu kira-kira lama nggak Pak? Berapa lama. menit? Inilah dari mulai gerbang masuk, kan ada gerbang rumah itu. Gerbang masuk, yaitu jalannya juga nggak cepat, pelan. Pelan. Dan bukan dia sendiri. Banyak temennya? Ada temennya. Di belakang, samping, belakang, sampingnya, kiri kanan, di belakangnya. Tapi bentuknya sama begitu Pak? Bentuknya mah serem-serem semua, tapi yang lebih parahnya yang ini, yang ibu itu, yang lidahnya menjulur. Menjulur itu. Lanjut Pak. Udah. Tapi dia nggak masuk arah ke rumah, ke arah saya berdiri.
Iya, Karena iya. pintu utama kan di situ. Dia nggak Iya. masuk arah itu lari langsung berbelok ke samping, ke samping Hmm, rumah. di samping rumah gitu ya. Nah, Bapak nggak ngikutin? enggak, Lanjut, Pak. tuh. Langsung belok ke samping rumah, ya kan? Terus nggak lama berputar balik lagi ke depan. Hmm, ke Itu rombongan itu. ya Bol nyamperin Bapak lagi gitu. ke depannya lagi di depan saya lagi. Iya, iya. Terus langsung keluar. Mhm. Keluar dari gerbang itu juga. Iya, iya. Nah, saya berpikir ini siapa lah ini? Dia bilang gitu. Apalah ini? Apa yang terjadi nih? Saya bilang gitu kan. Iya, iya. Tapi saya tetap memeluk anak saya erat-erat. Tapi Mhm. rasa takut dalam diri saya nggak ada. Jadi takut tuh nggak ada ya, Nggak Pak? ada. Iya, iya. Nggak ada. Karena apa? Ya itu tadi. Anak mungkin saya berpikiran ya, orang inilah mengganggu anak saya nangis terus. Satu, Bapak punya pikiran bahwa punya makhluk ini yang inilah ganggu orang gitu. inilah yang makhluk yang ini yang mengganggu Mhm. keterangan anak saya. Mhm. Dan kedua dia ngapain ke samping. Iya, iya. Besoknya dia baru saya tahu jawabannya Mmm, besoknya. iya, iya. Karena apa? Tahunya begini, itu hari-hari itu udah saya tanam. Makanya Dia mengarah ke hari-hari. jadi si Belum makhluk itu makanya ke samping itu mungkin mau menyedot hari-hari itu kali mungkin kan. mmm, iya, iya, Mau iya. makan hari-hari itu. Serem banget ini, Pak. Bukan serem lagi saya itu. Aduh, nggak tahu saya berdoa sama Tuhan saya mengucapkan terima kasih. Itulah Iya, iya. bantuannya apa yang yang saya alami itu. Nah, itulah terjadi gitu. Mhm. Nah, malam itu kan Iya, siang. Siang jam 10 saya lagi ngopi enak-enak. Lah si Mbah ini datang. si Mbah yang di makam dulu itu? Iya ngikut itu. Mhm. Datang ngobrol sama bapak mertua. Mhm, mhm. Ngobrolnya itu rupanya kalau nggak anu saya itu karena mertua saya dari mana tahu. Iya. Karena dia bilang eh, apa itu tadi malam si Mbah itu datang. Mbah mau mau ambil itu hari-harinya kemana katanya gitu. Mhm, mhm. Itu hari-hari taruh di mana? Lah, udah disuruh bapaknya ditanam. Ya ampun. Itu Mbah lagi marah-marah ini katanya gitu. Jadi si Oh, si yang lidah panjang ini wih, lagi uring-uringan marah-marah mhm, mhm. gitu kan. Hmm. Karena apa? Anak saya itu nggak tercatat jadi warga situ. Gitu ya, Kalau Pak. area itu sempat dimakan, anak saya itu udah pasti tercatat warga Mmm, tempat ya saya kita bilang lah keramat ya, keramat iya. itu. Karena Mmm. karena itu yang datang situ minta 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 macam-macam itu ada katanya sering ke Mmm. keramat itu. Jadi keramat lah kita bilang itu lah. Iya, iya, iya. Hmm, itu. Lanjut ceritanya, Pak. Ya itu saya dengar, kebetulan saya dengar apa yang Oh, dibicarakan orang tua ini. Saya langsung aja saya masuk masuk ke Bapak tuh? masuk ke arah mertua sama Mbak ini Heeh, heeh. ngobrol. Iya, iya. Nah, kan mertua saya kaget, Mbak itu juga kaget. Mhm, Saya masuk itu. Ya Mbak, iya memang nggak ada yang lidahnya segini kan, saya bilang itu. mhm, Lidahnya mhm. panjang gini, orangnya matanya begini kan. Mmm. Itu apa itu? Iblis, setan, saya bilang gitu. Bapak Ngapain? Saya bilang gitu di depan mertua. iya, iya. Saya nggak takut, saya bilang gitu. Itu reaksi si Mbah sama bapak mertua tuh Oh, gimana? kelabakan. Terus, oh, jangan begitu, jangan begitu. Sampai sampai hampir dia mau sujud-sujud ke saya, jangan ngomong begitu. Ya udah Pak, Bapak ini kan bertuhan, saya bilang gitu. Iya. Oh, bertuhan kan. Masih percaya sama orang begituan sih? Mhm. Udah jelek, matanya belotot, saya bilang gitu. Iya, Lidahnya iya. panjang, Iya. saya bilang. Ya, gak lama sih mbah-mbah yang juru kunci itu pergi, nggak berani. Mmm. Wis Ah, Pak, habis Bapak ngomong gitu ngomong langsung gitu, pergi gitu? pergi. Pamit, wis Pak, apa yang terjadi saya nggak tanggung jawab. Saya dengar ngomongnya begitu. Mmm. Saya nggak tanggung jawab nih. Ya udah, dia Iya, iya. pergi. Nah, kan berjalan waktu, ya nggak terjadi apa-apa. Tidak tidak terjadi yang Yang sesuai dengan apa yang diprediksi mereka itu heeh, heeh. ke saya, Iya, ya kan? Nggak ada. Jadi apa? Anak saya sehat, iya, jalan gitu kan. Berbulan-bulan, bertahun-tahun, kan iya. gitu kan. Nah, jadi pas umur 40 hari Mhm. anak saya, ya kan, saya bawalah
ke Jakarta. Bapak bawa hijrah ke Jakarta lah. Hijrah ke Nah, tempat saya karena saya kerjanya kan di Jakarta, iya dari iya. usahanya. Mm, Balik ke Jakarta, masuk ke tempat kontrakan, kan mau iya. ngontrak kan begitu. Mm, Nah, di depan rumah saya itu kan ada semacam lapangan sepak bola. oh iya ya Pak ya. Jadi Nah, saya ikut berkecimpung untuk nyari makan di situ. iya iya. Nggak boleh tuh. Ya udahlah, pulanglah kami sama ipar saya, Mbak Mm, Mbak Ipar, mm, kakaknya istri saya. mm. Dia lah yang menggendongnya itu. Kalau anak saya udah adem ayem itu udah Anteng aja ya karena kan. ada saya Iya iya. kan begitu. Nah, Mm, sampai di Jakarta malam ketiga, ya. saya ada suara-suara nggak beres di luar, saya keluar. Keluar. Bapak dengar-dengar suara yang aneh lah gitu ya Pak. Iyalah yang Mm, saya kayak ini ada apa sih di luar? mm. Nah, kan karena saya kan waktu itu eh, ada kegiatan-kegiatan yang begitu itu kan udah punya mobil juga. Iya iya Saya iya. kira entah maling entah apa kan gitu kan. Iya Saya Pak. keluar. Hmm, Begitu saya keluar, iya. saya lihat lagi rombongan si lidah panjang ini datang. Nyampe ke Jakarta Nyampe itu. ke situ. Ya ampun. Bapak itu pas ngelihat begitu, Pas sebetulnya saya lihat, "Oh, kamu. Ngapain lagi kamu kemari?" hmm, hmm. Saya tantang, Iya "Kamu iya. berani sama saya? Saya Iya. nggak takut sama situ. Hmm, hmm. Udah jelek kamu. Iya. Pulang, kalau nggak saya bakar kamu." Saya bilang gitu. Nah, Saya ancam begitu. "Pulang nggak? Kalau nggak pulang saya bakar kamu." hmm. "Ngapain kamu gitu-gitu sampai sini?" Rupanya dia penasaran hari-harinya ini nggak kemakan. Jadi alasan dia nyampe ke Jakarta ngikutin Bapak tuh mungkin mau makan hari-hari itu ya, Pak? Bukan hari-hari, anak saya ini mau dibawa. Waduh, Matilah begitu, meninggal. waduh, serem banget ini, Pak. Sadis memang itu orang, memang sadis. Iya, iya. Tuh. Nah, habis Ya habis hari-harinya kan udah nggak ada, hmm, makanya. Yang ada habis orangnya. habis Bapak ngelihat rombongan itu tindakan Bapak gimana, Nah Pak? itu tadi itu, saya tantang. Hmm. Terus reaksi habis ditantang itu si rombongan itu gimana, Pak? Begitu dia mendengar tantangan saya itu kan Hmm. maju juga sedikit, Hmm. agak mendekati rumah, ya kan? Hmm. Saya tantang lagi. Enggak, Pak, maaf, Pak. Itu kira-kira berapa makhluk, Pak? Aduh, itu mah udah rombongan. Rombongan. Iya, Uh, ada yang tinggi, ada yang waduh, pendek, ada serem, yang anu, ada yang kayak, aduh, nggak tahu deh, serem banget. serem. Memang serem. Ini kisah kisah nyata perjalanan hidup saya yang paling seram menurut saya. Hmm. Dan itu nggak dibuat-buat, memang nyata. Lanjut, Pak, habis Tuh, habis kejadian itu. itu saya inilah saya tantang dia kan. Hmm. Pulang tidak, saya bilang gitu. Saya Hmm. tunjuk dia, pulang kamu tidak. Kalau kamu tidak pulang, saya bakar kamu di sini. Hmm, hmm, hmm. Udah, kamu biar tahu siapa saya. Iya. Kamu mau tahu siapa saya bakar kamu. Hmm. Ya, perlahan-lahan mereka bergerak pulang, hilang, Hilang gitu. hilang. Hmm. Jadi nyampe sekarang ya Nggak ada. bersyukurlah selamat Bersyukur. semua ya, Iya. Pak ya. Iya. Nah, jadi intinya begini, Pak, saya mau nanya juga sama Bapak, tapi Bapak ya yakin nggak dengan adanya hal-hal yang gaib itu, Pak? Percaya nggak, Pak? Dengan keyakinan Bapak gitu. Iya. Kalau mau masalah kita berbalik ke pengajaran iman ya, Mm-mm. iman kalau kami di Alkitab ya, Ya. itu kan sudah terjadi di zaman Adam. Ya. Bagaimana kita nggak percaya? Sudah Ya. tersurat. Ya. Jadi kesimpulannya, Ada makhluk-makhluk seperti itu. nah ya. Nah, Jadi gini Pak, ini cerita Bapak nih menarik sekali nih Pak. Mungkin seremnya ini kalau saya ngalamin sendiri mungkin saya juga nggak kuat Pak gitu loh. Melihat makhluk-makhluk wah yang jangan begitu. begitulah. Jadi Sampai ya, ya jangan jadi gini begitu. Pak, ya terima kasih lah atas Bapak mau menceritakan pengalaman yang benar-benar nyata dilihat sama mata kepala sendiri gitu Iya. kan. Saya ngucapin terima kasih sebelumnya Bapak telah meluangkan waktu buat saya. Mudah-mudahan para penonton juga Iya. dimanapun berada
ya kita harus percaya sama hal-hal yang gaib, yang tapi gaib. kita Ya, harus yakin dengan diri kita karena kita lebih sempurna. Betul nggak, Pak? iya, cuman itu aja. Saya juga ya sebenarnya yang ngucapin terima kasih kita juga udah berkenalan. Kalau Iya, dulu Pak. belum kita kan belum kenalan, Iya, jadi kita sama-sama, bisa Pak. jadi kenal, jadi Iya, saudara bila perlu nggak apa-apa, ya kan? Saya iya, juga mau. Nah, semuanya itu memang dunia ini penuh dengan hal-hal yang aneh-aneh. Jadi kalau dibilang dunia ini nggak ada hal yang gaib-gaib itu mah orangnya bohong. iya, iya, Pak, iya, Pak. Iya, karena memang dari awal mula terjadinya dunia ini memang udah ada yang aneh-aneh begitu, Iya, iya, gitu. Pak. Jadi tergantung iman kita sendiri. Iya, Iman kita membawakannya bagaimana caranya. Bahkan itu sebenarnya kita itu malu lebih tinggi dari mereka. iya, Bisa kita atur. iya, Pak, iya, Ya, Pak. itu aja ya. Ya, Terima kasih banyak. terima kasih banyak Terima sama-sama, kasih. Pak. Sama-sama.